Dengan dibaptis kita diundang untuk ambil bagian dalam mengusir setan, bukan untuk menjadi dukun, tapi maksudnya kita diundang untuk membuang segala pikiran yang negatif, sikap sombong, tamak, serakah, dan hal-hal yang lain yang semacamnya. Dan kita percaya apabila berada bersama dengan Allah, berada di pihak Allah, maka Allah akan membantu kita dalam setiap langkah hidup kita. Maka saudari-saudari yang terkasih, mari dalam hidup dan kehidupan kita selalu membuka diri untuk kehadiran Allah. Kita menyatukan diri kita dengan kekuatan Allah. Ketika kita bersatu dengan Allah, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tuhan kuatkanlah iman dan harapan padamu, nyalakanlah hati kami api cinta kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui sabdanya yang akan diwartakan pada kita sore hari ini, kita diundang untuk menjadi pribadi-pribadi yang membuka diri untuk Allah, membangun pertobatan yang sejati. Maka mari kita siapkan diri kita untuk menyambut sabdanya pada sore hari ini. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau menghendaki semua orang berbahagia dan mencapai keselamatan. Semoga dunia ini Kau bimbing menuju kedamaian dan pertobatan sejati dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel. Hai para imam, kenakanlah pakaian kabung dan mengeluhlah. Merataplah, hai para pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku. Sebab sudah lama di rumah Allahmu tiada kurban sajian dan kurban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya seperti hari pemusnahan dari Yang Maha Kuasa.
Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentanglah suatu bangsa yang besar dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Engkau menghardik bangsa-bangsa dan telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kuhapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa terbenam dalam lubang yang dibuatnya, terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Haleluya, haleluya. Sekarang penguasa dunia dibuang keluar, sabda Tuhan. Dan bila aku telah ditinggalkan dalam bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah
Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Latin berkata, amor vincit omnia, artinya cinta membelenggu segalanya. Kalau orang sedang dilanda cinta, maka yang dilihat hanyalah yang baik, hanyalah yang indah, tidak ada yang buruk. Semuanya baik, semuanya indah. Tapi sebaliknya, ketika orang putus cinta, maka semuanya buruk, semuanya jelek. Orang Jawa mengatakan kencono katon wingko. Kencono itu emas, wingko itu kereweng atau cuwilan genteng. Kalau zaman dahulu karena rumahnya belum di porselin, itu untuk ganjel meja itu biasanya. Jadi tidak ada gunanya selain untuk ganjel meja itu. Dari situ karena saya mengalami, saya dari kampung, jadi paham benar ketika mejanya itu goyang kalau diganjel dengan cuwilan genteng itu. Ya, semuanya diburuk ketika orang putus cinta.
Karya atau tindakan Yesus merupakan wujud dari hadirnya kerajaan Allah, merupakan pengejawantahan dari karya Allah. Tetapi sebagaimana diwartakan kepada kita sore hari ini, ada orang yang menuduhnya bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Kalau kita pelan-pelan merenungkannya, maka tuduhan itu swaton suloyo, asal kacau aja gitu. Tidak logis. Jadi orang yang menuduh itu tidak tahu pikirannya ditaruh di mana itu. Mungkin hanya badannya di situ lalu pikirannya di tempat lain. Tidak logis sama sekali. Karena logikanya kuasa Allah tidak bisa bergabung dengan kuasa setan. Tidak mungkin terjadi itu. Ya, kuasa Allah tidak pernah bisa bergabung, bisa bercampur, bisa berkompromi dengan kuasa kejahatan. Karena kuasa Allah itu menyelamatkan, sedangkan kuasa setan itu membinasakan. Bagaimana yang menyelamatkan bergabung, berkompromi dengan yang membinasakan? Itu mustahil itu. Dan sekali lagi, karya Yesus merupakan wujud nyata dari hadirnya kerajaan Allah, merupakan pengejawantahan dari karya Allah. Maka sekali lagi tidak mungkin dia berkompromi dengan kekuatan jahat, dengan kekuatan setan. Jadi orang yang menuduh itu sekali lagi sama sekali tidak logis. Karena kekuatan setan sekali lagi merusak dan membinasakan. Sedangkan kekuatan Allah, kuasa Allah itu menyelamatkan. Itulah sebabnya kepada mereka Tuhan Yesus tegaskan, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Maka di sini kita diundang menjadi pribadi-pribadi yang membuka diri untuk karya Allah, membuka hati untuk kehadiran Allah. Maka dari warta ini kita bisa merenungkan beberapa hal. Yang pertama, keselamatan hanya ada pada Allah. Tidak bisa ditawar-tawar. Jadi keselamatan hanya ada pada Allah. Oleh karena itu kita diundang untuk percaya, untuk mengakui Kristus yang adalah Tuhan. Jika tidak, maka kita akan berjuang sendiri melawan kuasa kejahatan yang membinasakan itu. Dan ketika kita berjuang sendiri tanpa daya ilahi, tanpa Kristus, dipastikan kita pasti akan kalah. Ya, tanpa daya ilahi kita pasti kalah ketika kita melawan kekuatan jahat. Mengapa? Seperti yang diwartakan dalam Injil tadi, roh jahat yang diusir pergi, dia akan kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Maka lalu menjadi 8 kali lipat. Ya, kalau dia mengajak 7 yang lain berarti lalu menjadi 8. Siapa yang bisa mengalahkan tanpa daya ilahi? Tidak mungkin. Ya, ketika kita tidak bersama dengan Allah, tidak dengan daya ilahi, pasti kita kalah. Tidak akan pernah bisa menang. Karena kekuatan jahat sungguh luar biasa. Yang kedua, dengan dibaptis kita diundang untuk ambil bagian dalam mengusir setan. Bukan untuk menjadi dukun, tapi maksudnya kita diundang untuk membuang segala pikiran yang negatif. Sikap sombong, tamak, serakah, dan hal-hal yang lain yang semacamnya. Dan kita percaya apabila
bersama dengan Allah, berada di pihak Allah, maka Allah akan membantu kita dalam setiap langkah hidup kita. Maka saudari-saudari yang terkasih, mari dalam hidup dan kehidupan kita, kita selalu membuka diri untuk kehadiran Allah. Kita menyatukan diri kita dengan kekuatan Allah. Ketika kita bersatu dengan Allah, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebebasan sejati, Engkau berkenan tinggal dalam diri kami melalui perjamuan kudus ini. Kuatkanlah kami dengan rahmat-Mu untuk mengatasi godaan-godaan dosa, sehingga kami dapat hidup seturut kehendak-Mu seraya menantikan kedatangan kembali Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.